nggak mau apa ya, nggak mau selalu kayak mikirin sakit atau ngebahas sakit tuh, karena agak capek kalau ketemu orang pasti yang ditanya adalah kan itu. Tapi kan orang juga nggak salah, dia concern, dia peduli gitu. Makanya aku sekarang nggak terlalu banyak keluar rumah juga, karena aku suka agak menjelaskannya panjang gitu, dan aku jadi keinget-inget lagi gitu. Mendingan nggak deh gitu, jadi aku hanya kerja di rumah gitu supaya aku nggak terlalu banyak jadi mengingat lagi gitu. Karena bagi aku sehat sekarang, insya Allah sehat selalu gitu. Jadi nggak mau dipikirin aku gini gitu. Jadi kayak menjalani hari-hari juga seperti biasa. Dan memang sebenarnya aku juga di dalam diriku tuh kayak nggak ngerasain yang apa ya, mungkin perbedaannya cepet capek sekarang. Kalau dulu tuh kayak wah nggak ada capeknya gitu, kalau sekarang tuh gampang banget capek. Itu dia ngerasain. Kemarin ke Korea juga, biasa aku tuh sampai malam bisa pergi lagi kan, tokonya misalnya tutupnya jam 2 pagi gitu atau jam 12 malam. Ada satu tempat gitu aku udah agak capek gitu, kayak nggak deh kalian aja pergi, aku pulang gitu, kayak gitu sih. Cuma bukan hal yang sampai aku jadi kayak stres atau apa, enggak sih, ya dinikmati aja. Cuma kan memang nggak boleh banyak pikiran, jadi pikirannya harus happy. Nah ya memang aku bukannya nggak mau bahas ya sebenarnya, cuma memang aku rada rada rancu juga dengan beberapa terlalu banyak kita ngecek, sebenarnya bikin pusing juga gitu. Karena nanti tiba-tiba di rumah sakit ini menemukan hal baru. Tiba-tiba kemarin aku di Singapura dibilang inflamasi kronis peradangan di dalam. Terus tiba-tiba dibilang aku sekarang kemarin di Indonesia nggak dikasih obat pengencer darah. Ternyata pas berangkat ke sana dibilang kalau aku nggak minum pengencer, aku udah levelnya ke stroke tuh udah segini gitu. Jadi darahku terlalu kental. Makanya kan aku keguguran sampai 3 kali ya, gara-gara darah kental itu kan. Nah akhirnya di sana dikasih pengencer darah. Tapi pas dikasih pengencer darah kemarin di Korea, pendarahan. Gak pernahnya, maksudnya bukan pendarahan, aku datang bulan, tapi datang bulannya tuh biasa aja. Ini jadi banyak gitu, jadi serba salah juga. Aduh aku kayak udahlah nggak usah dipikirin, pokoknya dibawa senang. Makanya nggak mau, bukan yang nggak mau bahas, tapi kayak lebih ke kalau aku ada keluhan aja baru aku ke dokter lagi deh gitu. Sekarang aku kayak udah gitu aja. Sekarang ngejalanin hidup yang lebih sehat, pola hidup yang lebih baik, makanan gak berlebihan. Itu yang sekarang aku lagi terapin gitu. Terus jadi terus kalau aku suatu saat sakit, misalnya tiba-tiba perutku sakit apa, baru aku ke dokter. Karena kalau aku semakin kayak, karena kan sekarang banyak masukan banget nih, ke dokter ini semua aku jabanin nih. Aku kan kayak orang stres juga kemarin kan, kok ini beda. Aduh bingung juga ya. Mungkin bukan beda, tapi mungkin hasilnya ada yang tiba-tiba dapat tambahan hasil ini atau apa gitu. Jadi sekarang lebih ke ya udahlah, aku berserah diri aja kepada Allah. Udah, yang penting aku hanya minta, mungkin kalau orang menutup tahun ini, aku hanya minta panjang umur, karena masih banyak sehat. Iya sehat pastinya, itu yang utama. Sehatnya, panjang umurnya dalam keadaan sehat gitu. Itu aja, nggak mau minta apa yang lain-lain, nggak ada. Insya Allah ini Februari kita mau berangkat. Nah kalau stem cell itu memang aku mau, karena kan memang bagus ya katanya, memang buat kesehatan. Dan dulu waktu aku lahiran Arsi dan Arsya, dua-duanya aku stem cellin memang darahnya. Bukan darahnya apa sih? Ari-arinya ya? Dari... takut salah lah pokoknya, apanya nggak gitu salah. Nah jadi aku, Mas Anang, Aurel, Jiel itu semua cocok dengan stem cell si Arsi dan Arsya. Jadi kalau kita berempat nih kenapa-napa, sakit yang parah atau apa, kita bisa pakai itu gitu. Terus ya, ada teknologinya. Ada teknologinya, dan alhamdulillah sekarang bisa kepake sih. Jadi mudah-mudahan bisa berguna lah buat kita. Di mana Bu? Di Ukraina? Belum tahu nih. Kita lagi cek ya, ada beberapa. Ya. Ini sebenarnya bukan di Korea bikinnya loh. Ini made in Malang. Jadi aku pasti enggak deh. Berat badanku kan lagi drop terus. Jadi masalah kayak, dengan poni mulu. Iya, tadi diam dulu dengerin. Terus kayak lagi agak kurusan mukanya gitu kan, kayak cekung. Terus kalau rambutnya kayak gitu, kayak aku kayak
kayak apa ya, kayak lesu, kayak capek gitu mukanya. Mungkin diponi kali ya biar seger. Terus dicoba, dia awalnya enggak usah, aneh. Pas aku potong dibilang bagus, cuma aku keribetan. Karena nggak biasa kan, aku tuh orangnya tuh kan paling nggak suka nyatok, nggak suka yang namanya ya Pak. Maksudnya kalau salon atau nggak panggil orang kan, tapi kalau suruh nyatok sendiri tuh nggak suka gitu. Nah ini kan Ini ada effort keribetan kan. sendiri. Jadi dia Gak apa-apa. tiap pergi aku tuh kayak Daripada ribet yang lain, ribet rambut poni aja. dulu gitu, lama banget. Jadi kayak aduh ya udahlah nggak apa-apa. Tapi Mas Anang lihat bunda sekarang Komentarnya gimana? Mas Mas Anang? Cantik, Mas Anang. cantik, jadi muda. Akunya tambah tua. Jadi nggak dapet hijau sekarang. Kan udah keren juga. Coba yang lah. Tergantung kasusnya. Misalnya kalau gara-gara makanan doang nih, karena kita berantemnya tuh hal yang orang tuh sampai anak-anak Aurel Gil tuh kadang gini, ini orang berantem yang lain kayak misalnya apa gitu, ini berantem hal kecil gitu. Dia misalnya ngomongnya ngegas, aku kesel, nih ngapain sih ngomongnya ngegas banget, aku bilang gitu. Saya dia lagi capek atau apa, kayak gitu doang. Nanti tiba-tiba kita diem-dieman 2-3 jam, nanti kan tapi harus serumah, ketemu dia lagi, jadi sapa-sapaan lagi gitu. Jadi berantemnya hal-hal yang gak penting sih sebenarnya. Belum pernah kita tuh berantem yang maksudnya yang nggak bisa dimaafkan gitu, yang serem-serem tuh alhamdulillah sih belum pernah, jangan sampai ya, amin. Terus ya paling gitu. Jadi mudah-mudahan ya seterusnya lah bisa tetap begini ya. Ya harus. Harus dong. Ya, perjalanan hidup itu setiap tahun kan berbeda-beda. Nanti tiba-tiba ada nambah anak, tiba-tiba anak-anak udah makin gede, tiba-tiba dia ada kerjaan baru, atau tiba-tiba aku ada musibah apa, pasti ada. Jadi nggak melulu yang indah gitu, ada juga yang nggak enaknya. Tapi bagaimana kita berdua di sini harus tetap kuat, harus tetap di saat aku yang lemah dia yang nguatin, di saat dia yang mungkin lemah juga aku yang nguatin, kan kayak gitu. Nggak bisa kalau dua-duanya ambruk kan dalam berumah tangga atau berkeluarga. Apalagi kita punya anak 4, kita punya orang kerja yang juga bergantung pada kita juga banyak gitu. Artinya nggak pernah saat dia di DPR aku misalnya kerja, aku nggak pernah mempermasalahkan. Atau sekarang yang kerja keras, aku juga agak lebih rehat karena sekarang aku lebih istirahat karena Mas Anang sekarang lebih habis selesai idol pun lebih banyak yang udah dia kerjain. Ya memang hubungan suami istri kan kayak begitu. Enggak, kan udah jadi video klipnya bulan lalu ya. Bulan lalu udah jadi, alhamdulillah. Terus udah selesai editingnya, semua udah selesai juga, udah final. Sekarang tinggal mau di launch insya Allah 12 Desember. Kalau lancar semuanya kita akan launch lagu luar biasa di 12 Desember. Luar biasa karena memang maksudnya Prosesnya nggak mudah. Prosesnya. Udah gitu kemarin aku sempat juga sakit, drop. Jadi harusnya udah keluar dari kapan, cuma memang menunggu kondisi yang membaik dulu. Itu dulu. Terus yang paling ininya adalah karena Mas Anang udah selesai dengan pekerjaan di sana, sekarang udah bisa beraktivitas dengan lebih leluasa lagi gitu, karena kan udah nggak ada tanggungan yang lain. Jadi kayaknya Tanggungan memang rumah. bukan maksudnya tanggungan Ya kerjaan bukan jadi lain. pejabat negara lagi. Ya jadi kayak memang udah mau ngapain aja udah lebih bebas lah gitu. Makanya kita memutuskan untuk bikin duet lagi. Terus udah gitu setiap kali kita nyanyi juga ke wedding atau kemana, orang tuh kayaknya selalu nunggu nih lanjutannya jodohku mana gitu. Karena kan kita kemarin sempet nge-recycle doang kan lagu yang Aurel itu. Jadi pengen punya lagu yang fresh lah, bukan lagu yang cuma recycle gitu. Akhirnya ya udah, kita setelah sekian lama punya lagu baru lagi yang luar biasa menurut aku. Dan alhamdulillah setelah ini lagu single keduanya udah kita siapin juga ciptaannya dia, dan lagunya enak banget. Nih dia gini, udah dipancing dulu sama orang nyiptain lagu, baru dia kepancing buat bikin lagu. Tadinya bikin lagu nggak ada yang ini ya, nggak ada yang seru gitu ya, kayak kok gak enak. Pas keluar lagu luar biasa ini dapat inspirasi, jadi kita udah punya single kedua aja. Tapi nanti maksudnya mungkin setahun lagi. Aku bilangnya bahwa proses mungkin yang nanti orang bisa menyadari bahwa karya lagu nanti bisa diartikan lebih jauh setelah memang lagu itu akan ada di pasaran dan mungkin akan mencuri perhatian beberapa penikmat musik. Dia baru akan membahas lagu itu kenapa bisa begini.
Karena kalau diceritakan bahwa lagu ini punya muatan buat kita, iya. Lagu semua enak. Aku bilang nggak ada lagu tidak enak. Dalam perjalanan karirku 40 tahun di industri musik nggak ada lagu nggak enak. Semua lagu enak. Cuman kenapa lagu itu bisa diterima market? Mungkin karena memang sejarah lagu ini yang bisa, karena lagu itu getaran manusia sama aja. Pada saat dia jatuh cinta sebenarnya sama aja perasaannya. Mungkin lagu ini bisa menggetarkan perasaan kita dan orang terdekat kita yang memang 3 bulan lagu ini ada di kita. Jadi sama bahwa lagu ini punya daya yang lain, punya muatan. Ternyata memang ceritanya si penciptanya memang sama, bagaimana dia memikirkan lagu ini dengan baik supaya bisa dinyanyikan oleh kita berdua dengan baik. Dan proses itulah yang mungkin nanti akan menjadi pembeda dari sebuah karya itu tadi. Caramu menyayangiku luar biasa, Sederhana perhatianmu luar biasa. ku terbiasa di sisimu walau kau tak bicara. Aku tahu kamu sayang aku, kau cintaku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.